Inilah nikmat dunia tersebut. Ketika Allah beri berbuka, berbukalah kamu. Nak sanggup buat lo menghabiskan berjam-jam. Padahal awaklah menahan hawa nafsu awak sekian sampai balik jam. Tapi ketika sudah disuruh Allah untuk berbuka, kita hanya sanggup paling lama 30 menit. Itulah payah awak mabim berbukuan awak tu. Makanya Allah menyadarkan kepada diri kita, kalau awak mencari nikmat dunia hanya sahabat itu. Tetapi kalau awak mencari nikmatnya akhirat, luas Bapak dan Ibu, lama nikmatnya ini. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada tahun kemarin seluruh umat Islam rata-rata dan umumnya berdoa dengan doa yang sama. Doanya itu adalah, ya Allah, mudah-mudahan tahun besok saya akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Berjalannya waktu, sebagian dari umat Islam, sebagian dari saudara-saudara kita telah mendahului kita. Sampai-sampai doa yang kemarin itu dia sampaikan tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu setelah itu, setelah berjalannya waktu juga memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, banyak di antara kita juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan umurku ini sampai di bulan suci Ramadan. Tetapi ada juga sebagian dari umat kita atau saudara-saudara kita tidak sampai umurnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan ada juga di malam hari menjelang bulan suci Ramadan itu pun doa yang sama dibacakan oleh saudara-saudara kita. Ya Allah, mudah-mudahan besok sudah membaca niat ini Bapak dan Ibu. Saya berniat untuk puasa besok pagi. Ternyata ketika di tengah malam beliau dijemput oleh Allah. Tidak sampai begitu juga. Sudah masuk bulan suci Ramadan pun di hari pertama atau di hari kedua pun, ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, doanya berubah. Ya Allah, mudah-mudahan umurku ini bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan. Tetapi Allah berkehendak, ada dari saudara-saudara kita mungkin di puasa pertama atau puasa kedua atau seterusnya, Allah telah memanggil saudara-saudara kita. Maknanya apa Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah? Ketika kita hidup di atas dunia ini, jika kita ingin berniat untuk beribadah kepada Allah, niatkanlah dengan sepenuh-penuhnya. Jangan kita mengharapkan ketika kita ibadah pada hari ini, lalu kita ibadah kita kurang maksimal, lalu kita berniat untuk bisa memperbaikinya besok. Kita tidak akan tahu apakah besok Allah beri kesempatan untuk kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Lantas di bulan suci Ramadan inilah momennya kita menjadikan atau menganggap Ramadan hari ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga tidak ada kita berpikiran lagi untuk besok bagaimana Ramadannya. Kalau kita berpikir Ramadan untuk besok,
Ini tandanya kita dalam keadaan terlena. Hari ini kita hanya berpikir adalah hari terakhir. Tidak ada Ramadan seterusnya lagi. Kalau itu yang kita pikir, otomatis kita jadikan Ramadan adalah malam-malam atau bulan-bulan yang penuh mengharap ampunan Allah. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dalam memasuki bulan suci Ramadan ini, kita sama-sama mengetahui apa-apa saja nikmat atau manfaat dalam bulan suci Ramadan. Mulai dari menahan hawa nafsu, mulai dari menahan segala-segala yang dilarang oleh Allah, menjaga lisan. Tetapi ya Pak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang sebenar-benar nikmat atau hikmah nikmat dalam bulan suci Ramadan ini adalah Allah memperlihatkan kepada kita semua bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan untuk menyadarkan kita bahwasanya nikmat dunia ini hanya sebentar. Apa buktinya? Ketika kita berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, lebih kurang 14 jam lebih kita berpuasa, dan kita pun sanggup, alhamdulillah. Setelah kita berbuka, berapa lama kita bisa menikmati hasil terbukaan kita? Mungkin 10 menit atau paling lama setengah jam. Inilah nikmat dunia tersebut. Ketika Allah beri berbuka, berbukalah kamu. Nak sanggup buat lo menghabiskan berjam-jam. Padahal awaklah menahan hawa nafsu awak sekian sampai balik jam. Tapi ketika sudah disuruh Allah untuk berbuka, kita hanya sanggup paling lama 30 menit. Itulah payah awak mabim berbukuan awak tu. Makanya Allah menyadarkan kepada diri kita, kalau awak mencari nikmat dunia hanya sahabat itu. Tetapi kalau awak mencari nikmatnya akhirat, luas Bapak dan Ibu, lama nikmatnya ini. Setelah itu apa hikmah dalam nikmat bulan suci Ramadan ini Bapak dan Ibu? Kalau kita ibaratkan kajian tarikatnya itu, ketika kita menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu itu sama kita sedang menanam benih, menanam benih-benih untuk mencapai namanya tujuan kita. Kalau berhasil kita menanam benih nikmat ini, lalu kita tuai dalam berbuka puasa, nikmat rasanya. Coba bayangkan, dengan air segelas saja, dengan ditambah roti, luar biasa sekali nikmat yang kita rasakan. Sama seperti kita hidup di atas dunia. Kalau awak menanam benih-benih nikmat di atas dunia, amal-amal kita tanam selama bulan suci Ramadan ini, kita hidup di atas dunia ini, kita akan pasti menikmati nikmatnya di akhirat nantinya. Inilah hikmah-nikmatnya dalam bulan suci Ramadan. Tatkala dari kita ketika dalam bulan suci Ramadan ini, kita selalu berpikir, kenapa Allah adakan bulan suci Ramadan ini? Dan kenapa hanya satu kali dalam satu tahun Allah adakan? Allah mengadakan bulan suci Ramadan ini untuk menyadarkan kita, dari 12 bulan, hanya 1 bulan Allah butuh memperbaiki diri kita.
Selama 12 bulan, 1 bulan Allah ambil untuk supaya kita mengintrospeksi diri. Untuk menyadarkan diri kita. Bagaimana kita itu bisa memperbaiki diri kita yang akan lebih baik lagi. Dengan itu, di momen bulan suci Ramadan inilah dikatakan momen bulan suci Ramadan inilah bulan untuk pengampunan. Syaratnya apa? Yaitu syaratnya adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati kita terlebih dahulu. Kalau hati kita belum bersih, yakinlah kita tidak akan dapat ampunan dari Allah dari bulan suci Ramadan ini. Syaratnya hati kita harus bersih. Maafkan saudara-saudara kita. Walaupun kita tidak salah, kita maafkan saja. Walaupun dia tidak meminta maaf kepada kita, maafkan saja. Tugas kita hanya memaafkan. Jangan tunggu mereka meminta maaf. Karena apa? Allah saja memaafkan kita sebelum kita meminta maaf. Allah saja memaafkan kita sebelum kita meminta maaf. Dalam bentuk apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah putus-putusnya. Walaupun dosa kita saling kita rajin kita buat. Itu salah satu contoh Allah memaafkan sebelum kita meminta maaf. Jangan kita meniru makhluk Allah yang tidak pernah meminta maaf, yaitu jin, iblis dan syaitan. Iblis tidak akan masuk surga karena dia tidak mau meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Lalu kita sebagai umat manusia yang tidak pernah masuk surga, yang belum pernah masuk surga, bagaimana kita bisa sombong? Yang dosa kita lebih banyak daripada jin dan syaitan tersebut, iblis tersebut. Bagaimana kita bisa sombong? Kalau kita memiliki maaf, kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Bersihkan hati kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan hikmah nikmatnya bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan mengumpulkan seluruh amal-amalan terbaik kita, sedekah-sedekah terbaik kita, ibadah-ibadah terbaik kita. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.